94, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana baik berada. Siang hari ini kita bertemu lagi untuk gelaran di hari Selasa tepatnya 19 November 2024 bareng kulo Cek Gaya Kita bertemu dodolur dalam obrolan UMKM dengan tema menciptakan busana yang indah dari setiap helai benang. Di studio Pro 4 main hari sudah hadir narasumber kita siapunian gerangan pepatah bijak ngato ke dak kenal mako dak sayang mako dak cinta. Iyo Mbak Kartika. Oh. Iya namanya bela-gila kegen siapunian gerangan narasumber kita ada Mbak Kartika Simbolon SPD. Beliau adalah owner dari Mon Amor Mountains. Benar apa tidak ini kira-kira Mbak Kartika? Hah? Oke, suaranya agak kecil Cak mana? Halo, sehat Mbak? Halo? Nah ini udah masuk. Nah iya. Iya. Oke, pakai ininya. Iya. Aha. Oke baik, dodolor di mana baik berada, kita sudah bersama saat ini dengan narasumber kita itu adalah Mbak Kartika yang merupakan tentunya seorang punya usaha dalam jahit menjahit Nah menciptakan busana yang indah dari setiap helai benang kurang lebih seperti itu temanya. Dan beliau juga sudah hari ngawak contoh dari apa yang sudah beliau buat Nah ini menarik Mbak Kartika ini merupakan pelaku usaha kecil dan menengah menciptakan busana yang indah dari setiap helai benang, artinya butuh keterampilan khusus Oke, kita ngobrol dulu Mbak Kartika, mungkin ininya dipakai dulu. Iya. Sehat ya Mbak Kartika ya? Sehat Ibu. Alhamdulillah, sama Cek Gaya Oke, Mbak Kartika, kita pengen tahu ini usaha yang dijalani ini adalah kaitannya dengan fashion ya? Iya benar Bu. Dengan fashion, kita pengen tahu sejak kapan sih mulai usaha ini? Baru sih sebenarnya Bu, dari tamat saya kuliah dulu 2021. Oh 2021. Oh jadi dari 2021 sampai dengan saat ini? Iya. Artinya setelah COVID ya? Iya setelah COVID, setelah tamat dari kuliah dulu, terus iseng-iseng sih sebenarnya Bu buka usaha kan, ternyata puji Tuhan banyak yang mau dan jadi berani sendiri sih untuk membuka usaha gitu Bu. Kenapa yang menjadi pilihan itu adalah fashion? Oh jadi dulunya itu sebenarnya saya nggak kepengen sih Bu sebenarnya di itu kan di jurusan ini, cuman orang tua saya kepengen ada satu anaknya yang punya usaha. Iya. Nah, jadi karena kebetulan saya anak bungsu, jadi ibu saya ngomong ya udah nak kamu lah gitu. Saya pertama kali nggak mau kan Bu, terus dikasih arahan nanti siapa tahu 10 tahun yang akan datang kita nggak bisa bekerja gitu kan di suatu perusahaan, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu. Jadi saya berpikir bener juga ya gitu. Jadi akhirnya saya mau untuk ke sekolah kejuruan, baru kuliah dulu juga jurusan busana dan lanjut sampai sekarang. Oh jadi artinya bermula dari awal itu bermula dari keinginan orang tua artinya. Iya benar. Dari keinginan orang tua untuk kita salah satu anaknya kalau pacak punya usaha dewe seperti itu ya. Dan kuliahnya juga sekolahnya juga di kejuruan awalnya. Iya Bu, di Jogja, di swasta, di swasta, swasta di Jogja, di Taman Siswa Yogyakarta, ngambil juga jurusan tata busana, pendidikan. Ngambil pendidikan tata busana. Kemudian lanjut ke S1-nya juga ke jurusan yang sama. Oh dulu SMK 6. Oh SMK 6. SMK 6 dulu Palembang. Baru ke kuliah sempet juga sih Bu setahun itu tuh mikir kan. Nah lanjut apa ida agak dilema galau kan. Takut agak jauh ke Sambung Tua. Mikir-mikir akhirnya tetap tuh lah ngambil jurusan dan keluar kota juga. Dan keluar kota juga akhirnya ngambil jurusan ini ya. Nah ini kan mulainya dari keinginan wong tua, itu kan artinya kan bukan dari lahir dari hati seperti itu kan. Kalau misalnya dari
Kata Wong tuh kalau berdasarkan hobi, berdasarkan dari hati, misalnya Cek Gaya kan hobi makan jadi otomatis hobi masak ya nah, hobi belajar, hobi berjajan jadinya ya. Nah ini kan mulainya dari hobi, dari keinginan Wong tuh yang akhirnya diikuti sebagai anak yang baik seperti itu kan. Ini apakah tidak menjadi sebuah sebuah tekanan atau tantangan tersendiri bagi Mbak Kartika sendiri? Nah kebetulan pertama tuh Cak itu Bu, cuman nggak tahu ya semakin hari semakin Caknya enak juga, asik ternyata jahit kayak ini nih. Mulai dari mulai dari baju rumah dulu kan, baju orang-orang rumah, baju ibu, bapak, kakak kayak itu kan, abang. Terus lama-lama tuh pede, ada yang jahit, kok puas orang itu. Memang sih sebenarnya ya ada juga sih pasti tantangan yang kayak udah ada lemaknya nih kawan-kawan begawe di tempat lain, kuliahnya Caknya keren-keren kayak itu kan, kok aku nih jahit ngapui sih kayak itu. Nah, cuman lama-lama ternyata kalau dihitung-hitung sama baik pendapatan tuh Bu, lemak juga Cak ini nih Cak itu. Nah seru lah intinya tuh. Kalau jadi hobi yang dibayar tuh ternyata seru. Iya benar, hobi yang dibayar itu seru. Termasuk kami juga penyiar Cak itu kan, hobi yang dibayar seru. Ngoceh dikit dibayar ya kan, ini kan ya dibayar kan, tapi itu hobi ya kan. Oke, ini dari 2021 Cak itu kan, artinya sebenarnya COVID dari 2019 sih, 2020 2021 pun masih lah ya kurang lebih ya. Kok berani ngambil tantangan usaha seperti ini ya, kan banyak uang yang memulai usaha itu akhirnya gulung tikar ya itu. Oh iya sih Bu, sebenarnya awalnya tuh iseng-iseng kan, iseng-iseng dari keluarga dulu. Terus lama-lama tuh ada yang nak jahit tadi Bu. Oh ternyata tidak do kena imbasnya kami nih yang jahit ini nih, malah ternyata dapat juga cuan dari sini walaupun corona. Yang pertama masker tadi kan Bu, pasti ada masker. Pembuatan masker ya. Terus apa namanya itu sarung tangan tuh juga pernah juga aku produksi. Cuman ya itu tadi lama-lama ternyata tidak do negatif bikin usaha Cak ini nih, lebih positif malahan Cak itu. Nah, di rumah juga bisa kita buka usaha Cak itu. Jadi dan keluar nian kan. Dan keluar nian. Oke. Nah, kan kalau kita namanya mau mulai usaha itu kan pasti ada tantangannya Cak itu ya. Apalagi merintis Cak itu. Nah, kalau tahulah Dewi kalau merintis kan kadang tuh kita Cak ini aman kita tidak ada kuat-kuat iman, tidak ada kuat-kuat mental, ibarat kata akhirnya ngedon duluan dan akhirnya usaha tuh tidak berjalan Cak itu kan. Ini kan dari 2021 sampai dengan 2024 kurang lebih 3 tahun ya, hampir 4 tahun ya kurang lebih seperti itu. Nah ini kan perjalanannya artinya Cak mana sih maksud Cak itu perkembangannya kalau dari Mbak Kartika Dewi nyingoknya? Aku tuh sempat juga sih Bu, setahun kemarin itu gawe di rumah sakit swasta, bagian jahit juga kan. Nah itu tadi kayak setelah 2 tahun usaha itu lemak-lemak baik, walaupun ada sedikit rintangan tuh dalam artian ini Bu. Misalnya kan kawan tuh gak berapa ya tik jahit ini, agak dibanding ke berapa sih ini, akhirnya ada yang ngomong mahal dengan si Tika tuh. Tapi lama-lama kalau kita nunjukin kualitas kita Bu, dan rezeki tak tahu kemana, tak kemana lah ya. Nah jadi tetap tuh lah dan puji Tuhannya setiap hari tuh ada baik sih Bu, dan aku juga sudah pernah punya karyawan 3 kemarin itu, sempat 3. Nah cuman karena sempat juga kerja di kerja di rumah sakit tadi kan, jadinya pas pulo karyawan aku tuh kok ada nak kuliah, kok lagi 2 ekor lagi, jadi sistem motong, jadi aku yang potong, mereka jahitnya di rumah itu. Nah tapi tetap tuh lah berjalan juga. Oh jadi artinya dari awal memulai pun tidak terlalu ada kendala yang signifikan ya? Iya sih. Dan lagian kan Bu kan belum ada beban keuangan juga kan, jadi kalaupun omsetnya agak kecil ya sudah syukuri, agak besar ya ditabung lebih banyak Cak itu, karena kan belum ada tanggungan tadi tuh Bu. Iya. Nah kalau balik kepada usaha itu kan pasti kaitannya dengan modal nih Tika. Nah kalau untuk permodalan sendiri Cak Mano ketika Tika mengawali usaha tersebut ya itu? Oh memang kebetulan sih sudah langsung wong tua sih Bu yang nyediain tempat, jadi sudah langsung ada mesin jahitnya 2 ekor. Atau memang ini sudah usaha turunan dari wong tua atau memang merintis dari Tika sendiri? Dari Tika Dewi sih sendiri sih Bu. Oh
jadi masih baru nian. Tapi support wong tua yang luar biasa aja itu ya. Iya, sudah langsung dibikin ruangan, cek itu fasilitasnya sudah langsung ada kayak itu sih Bu. Jadi artinya memang wong tua benar-benar support terhadap usaha yang bakal Tika geluti. Nah, yang menarik dari yang Tika sampaikan ini kan kita ya pengen tahu juga nih Tika. Apa ya kalau ngomong ke masalah jahit cek itu kan keterampilan tidak semua orang yang apa ya yang punya cek itu ya. Artinya Tika Dewe sudah menggeluti itu dengan melalui pendidikan dari pendidikan gitu. Jadi termasuk juga inikah apa mendesain dari pakaian yang bakal dibuat atau seperti apa nih Tika? Atau mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada kliennya si Tika Dewe? Ada dua sih Bu, dia tuh dengan apa karakter customer tuh ada dua. Ada yang memang langsung ngomong kayak ini, pokoknya yang mana yang kejingan langsing, misalnya dia tuh gemuk yang penting kejingan langsing. Oh berarti kita dewe yang memikir cak mana caranya, oh jangan yang kerut-kerutan, jangan yang cek ini. Ada juga yang customer tuh maunya cek ini, jadinya ya cek itu sih Bu, fleksibel sih. Kadang juga lemak apa dapat yang ngomong pokoknya kalau bisa ramping ya itu nanya. Tapi baju dia pengen yang wow, ada juga berarti kita yang desain dewe itu caranya untuk bisa kan ini karena itu kan permintaan Tika ya. Cak macam cek gaya dewe kan ditolak dewe kan walaupun badan terlihat rampung kan ya. Jadi kan pastilah setiap uang tuh setiap cewek setiap ini pasti kan kepengen kalau misalnya ada acara atau apa pengen tampilnya tuh ya perfect sempurna itu kan termasuk dalam fashion dalam pakaian itu sendiri itu kan. Ini Tika sendiri sebagai pelaku daripada tentunya usaha ini kan ini harus apa ya memberikan hal yang terbaik untuk customer, artinya memenuhi apa yang menjadi harapan daripada customer. Itu biasanya kan kalau namanya tau lah dewe, kalau badan susunan rantang ya kan. Yang banyak susunan rantangnya ini kan agak sulit ya untuk menyembunyikan ya Tika. Iya sih, banyak dosanya dewe, lipatan dosanya. Iya banyak lipatan dosanya. Nah ini kira-kira siasat seperti apa Tika lakukan untuk bisa tentunya memenuhi apa yang menjadi ekspektasi daripada klien itu sendiri. Oh itu tadi Bu, yang model tadi jangan banyak rasan lah istilahnya itu, jangan yang nak ini dah. Kadang-kadang memang customer itu pengen yang aku pengen cak ini, tapi contoh yang dia kasih tuh uang yang ramping kan. Jadi kita kasih tahu lah pandangan jangan kaget cak ini. Tapi misalnya pun dia masih nak itu pas lah jadi, nah dak lemak rupanya, jelek nian, gendut nian ini. Nah tapi cak itulah Bu, memang cak mana kadang-kadang agak bingung juga sih kami itu. Yang penting sudah dikasih pandangan jangan cek ini, tapi memang masih nak cek itu, ya sudah berarti cek itulah. Jadi kalau misalnya untuk yang pakaian kita pengen tahu juga kalau untuk yang pakaian yang seperti apa kata Tika tadi ya, untuk yang berbody kalau badan kecil kan enak Tika gitu kan, mudah bebas untuk bentuknya. Tapi kalau badan besar itu biasanya untuk bisa kelihatan ramping itu Tika menyarankan yang seperti apa? Oh jangan yang banyak kerutannya Bu, misalnya cak kerut-kerut atau potongan pinggang, jangan yang bentuknya mekar. Nah itu menimbul dia tuh langsung kejinguan makin lebar gitu. Nah jadi kalau untuk wong gemuk tuh yang slim be, yang kecil, yang lurus be itu nah Bu, cak itu biasanya. Tapi tergantung kepedean wong juga sih memang Bu. Ada juga yang ada juga yang pede kan, gendut pede, ada juga pengen nak mekar lah, pengen tidak apa-apa. Tapi kalau dikasih saran lemaknya tuh yang lurus, yang tidak ada potongan cak itu nah. Kalau untuk warna? Kalau untuk warna sesuai dengan kulit. Oh, bisa disarankan ya seperti itu ya. Karena kalau cek cewek jujur ditanya untuk warna, cek lebih milih warna-warna yang gelap. Iya, tapi tergantung menyamarkan. Tergantung dengan uang tuh. Jadi apa ibarat kata menyamarkan apa kerutan-kerutan dan apa tadi kata Tika tadi susunan apa duso tadi. Susunan duso tadi. pengen nak langsing tapi banyak makan ya. Banyak makan. ngurus tidak galak tapi masih nak pengen kenyang langsing kan. Itu kan sangat impossible ya. Sebenarnya ya, kita pikir-pikir. Kita pikir tapi banyak yang tidak galak mikir. Banyak yang ngeluh tahunya tapi banyak makan. Masih tetap nak nyalan ke itu kan. Oke, kayaknya kita bakal lanjut lagi tentunya membahas tentang pakaian-pakaian yang sudah Tika buat ini ya, yang sampelnya sudah ada di meja tentunya untuk dodolor, pendengar dan juga tentunya
pemirsa YouTube RRI ya, yang menyaksikan dan juga mendengarkan siaran langsung kita melalui Perumpat RRI Palembang di 88,4 MHz atau juga melalui YouTube Perumpat RRI Palembang ya. Cak mana nian kira-kira kan itu kan bentuk baju buatan dari Tika ini ya dak ya. Kayak bakal kita lebih lanjut ya, bakal kita bahas obrolan kita. Kita dengarkan dulu ada lagu pilihan berikut ini, ada dari Ilham dan Cik Gaya dengan lagunya Cuko Dak Becuko. Dan tetap bersama kami di obrolan UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup disayang-sayang, setelah bekerja di pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cuko dak becuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko, dak becuko, samo galo, tengah dua, uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar tak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cuko dak becuko rego samo, bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang becuko, dak becuko, samo galo, tengah dua, uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang becuko, dak becuko, samo galo, tengah dua, uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang becuko, dak becuko, samo galo, tengah dua, uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang becuko, dak becuko, samo galo, tengah dua, uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Tari, apa kamu tidak mampu berjualan di sekolah? Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari.
Oke, 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di obrolan UMKM dengan tema menciptakan busana yang indah dari setiap helai benang bersama Kartika Simbolon SPD ya. Beliau adalah owner dari Mon Amor Modiste. Wah, ini namanya lagi keren dah. Oke, lanjut lagi Tika. Sehat ya? Sehat Ibu. Masih tetap semangat? Semangat lah pasti. Masih, iya. Baik, Tika, kita ngomong lagi lanjut terhadap usaha yang Tika jalankan mengenai passion ini tadi, gitu kan. Ini tadi Tika sudah menunjukkan beberapa sampel. Coba ditunjuk dulu Tika. Apa baik itu yang ada di pojok meja itu? Oh, kalau yang ini dia ini Bu mix antara bahan polos sama songket Palembang, tapi yang biasa di kan, yang ini kan namanya sampel kan. Nah, terus ini itu bentuk baju ya? Iya, ini baju blus pocokan. Untuk cewek, cowok? Untuk cewek. Cewek ya, oke. Nah, ini pakai payet-payet kan, ini biar lebih menarik itu Bu. Nah, terus itu desain dari Tika Dewe? Oke. Terus kemudian itu pocokan ya? Iya, pocokan. Habis itu ini sebenarnya untuk emak besan sih biasanya. Besan agak penuh kayak ini. Sama sih Bu, atasan juga pakai payet kan, ininya dipayet-payeti. Nah, sekarang kan tidak lagi nak yang lurus-lurus tangannya, Cak tadi kita bahas tadi kan Bu. Iya. Jadi uang tuh galak ngomong, Cak mana ya bagusnya yang tren sekarang. Jadi Tika tuh Tika ngomong lah sih ini. Bikin pakai ini kerutan di bawahnya, terus pakai bannya. Dah, jadi tidak harus Cak yang zaman dulu yang harus lurus itu tidak lagi. Jadi sudah banyak model lah modelnya sekarang ya. Nah, kemudian sama sih Bu, ini juga pengantin ya? Baju pengantin. Oh, cantik nian. Putih. Iya. Sama si Doni kemarin tuh gemuk uangnya Bu. Jadi Tika kasih saran. Jadi cek ini dosa pakai dosa penuh kan. Jadi sampai di bahu, terus dipayat juga bawahnya. Tidak usah penuh nian karena dia gendut. Jadi kalau dia gendut. Itu dasar apa itu Tika? Ini brokat Bu. Oh, brokat. Brokat. Jadi kalau misalnya dia tuh uang gemuk, jangan yang penuh dia tuh itunya. Iya, tambah kejinguan ya. Iya, tambah kejinguan penuh kan jadi badannya kan. Nah, terus tuh bunganya itu kalau bisa jangan terlalu banyak nian, cek itu Bu. Jangan terlalu besar-besar, jadi menimbulkan kesan dia makin lebar. Terus ya ini karena Tika nih wong Batak, jadi kebanyakan wong tuh memang pakai ronce Bu bawah. Nah, ini songket kan? Iya, ini selendang songket. Iya. Ini cantik ini, warnanya pun cantik ya. Jadi ini diituin, di apa namanya itu? Ini sebenarnya bentuk ini sih Bu, bentuk kayak dulu bentar ini ngapa pula nak terkait deh. Terkait ini. Dia nak saling berpaut Cak ya. Iya. Cak nak berkawan dia. Iya, nak berkawan. Nah, dia ini sebenarnya bentuk ini sih Bu, bentuk roncenya itu dari manik-manik ya? Iya, manik-manik ini ada 1000-an ini Bu. 1000 payet ini, pokoknya 1000 yang batang-batangnya ini. Nah, jadi dia tuh berbentuk sesuai dengan motif yang ada di songketnya itu. Ini. Iya, jadi tapi itu susah loh Tika. Iya, memang agak susah sih sebenarnya Bu. Lebih rumit maksudnya. Sih, tapi tidak boleh ngeluh hidup ini Bu. Iya, betul. Dijalani walaupun memang susah. harus wong yang benar ulet ini yang kaitannya untuk yang model-model Cak ini sabar. Jadi dia tuh, kalau kita salah Bu bentuknya kelihatan pas kita pakai itu langsung kejinguan itu. Oh, berarti ini kalau wong ngerti ya. Kalau nggak ngerti ya taunya raminian bawahnya itu apa gitu tuh ya. Tapi mana wong ngerti bisa menciptakan tentunya busana-busana yang indah itu yang menjadi ini kan menjadi harapan. Nah, kita kepengen tahu tantangannya nih Tika ketika membuat pakaian yang model-model seperti ini. Entah untuk buat yang wong gemuk atau juga mungkin wong yang berbadan kurus ya, itu tantangan dari itu apa nih yang paling sering dihadapi? Tantangan maksudnya pas jadi ke baju sih itu ya? Oh, itu kadang-kadang kita kan karena fitting dulu kan Bu, ada yang wong tuh press. Tantangannya situ sih, ada yang misalnya kan kayak ini pas kita ngukur tuh kan agak jangan terlalu press nian nih. Oh ya sudah, berarti agak longgar. Ternyata sudah jadi sudah dipayat. Nah, ini nian apa namanya itu kebesaran, jadi harus dibongkar lagi. Kayak itu sih tantangannya itu. Jadi terkadang kita tuh
apa keinginan customer tuh kita tuh belum tahu karena belum sehati tadi tuh Iya, ya. Jadi iya. kita tuh kan juga peramal, jadi kita tidak tahu. Nggak tahu. Kadang saya itu sih Bu, jadi tantangannya tuh saat kita ngukur, dia ngomong agak lebar ya, jangan terlalu ngepasnya. Setelah udah jadi, oh ternyata kelebaran. Padahal rupanya kepengen itu pengen press body, jadi pengen kejingaan tetap langsing saya itu. Nah, tapi kendak awalnya itu tidak itu sih sebenarnya. Dia mengungkapkannya itu yang Iya. yang membuat kita salah mempersepsikan ya, mengartikan gitu ya. Oke. Nah, selain daripada tantangan yang sudah disebutkan tadi nih Tika ya, sampai dengan sekarang ini banyakkah tentunya yang sudah menjadi customernya Tika? Puji Tuhan sih sampai sekarang sudah banyak sih Bu. Bahkan ada juga yang dari luar kota, iseng-iseng juga sih. Memang kan kita main Instagram kan, TikTok, kita main juga. Jadi itulah tadi ternyata kita nih tidak do kecil rupanya dunia nih banyak besar rupanya. Jadinya ternyata saya ini ternyata tidak hanya tetangga yang jahit, tapi sampai keluar kota juga itu yang pernah dipakai baju dari Tika. Nah kan ini kan kemajuan digitalisasi ya, termasuk yang namanya kemajuan teknologi ini kita galak-galak Tika ya. Yeah. Kita harus mampu untuk bisa berkompetisi seperti itu ya. Salah satunya mungkin kan untuk bisa menjual produknya kita kan artinya kita harus benar-benar bisa menjadi kompetitor ya, harus bisa berani untuk berkompetisi, berani berinovasi seperti itu kan. Nah salah satunya adalah sosial media yang biasa digunakan untuk media publikasi lah itu kan. Kalau kata wong ndak kenal maka ndak sayang, mak mano nak tahu dengan Tika, mak mano nak tahu ibarat kata produk yang Tika hasilkan kalau seandainya tidak melalui tentunya publikasi. Nah publikasi seperti apa baik yang sudah Tika lakukan di dalam tentunya untuk bisa melebarkan sayap dari usaha yang dijalani? Tika baru sampai yang tadi Bu, promosinya dari kita posting rajin posting. Jadi setiap sudah selesai jahitan ini, terkadang kan kita ngomong sama customer nanti foto tunggu labo make up. Oh ya sudah, ternyata pas labo make up lupuan, akhirnya kita lewat produk yang kita jadi itu kan. Jadi sekarang jadi berpikir berarti harus kita dewek yang punya keinginan untuk moto dewek sebelum dia pakai dipatung. Habis itu diposting ke Instagram, ke Facebook, ke WA, ke TikTok, saya itu sibuk kalau untuk promosinya. Jadi kadang-kadang kan ada wong langsung datang kan WA kan, itu bikin nomor WA-nya kan. Lagi baru berapa ya saya ini? Ternyata dia di luar kota saya itu. Jadi ada juga yang di dalam kota. Saya itu sibuk untuk promosinya ke sosial media semua yang Tika punya. Itu termasuk juga kan kalau main hari kan sosial media juga ada live ya? Iya. Pakai live juga kah? Kalau sekarang sebenarnya Tika nih wongnya ndak pedean sih Bu. Cak ngerasa aku nih cakin jelek cak mano ya. Jadi ndak awak cantik ya. Jadi cak kemaluan kan itu. Malu sih banyak juga yang ngomong live lah po itu kan yang jahitan yang sudah dibuat ya. Dijual itu kan. Yolah lagi lah sampailah dini hari tidak juga terlaksana. Jadi cuma artinya berani mengupload cuma di ini di sosial media ya di belakang layar bisa ya. Jadi kalau misalnya di sosial media tuh Facebook dipakai, TikTok dipakai, Instagram dipakai seperti itu. Iya. Kalau Instagramnya apa? Instagramnya namanya by.kartikasimbolon. Kartika Simbolon. Nah, jadi buat dulur yang pasti pemirsa YouTube Perempuan Palembang kalau misalnya nak pengen jingok hasil karya Tika bisa jingok di Instagramnya tadi. Apa tadi namanya? By BY itu hanya BY Kartika Simbolon. BY Kartika Simbolon. Nah, jadi di situ bisa dijingok nih ibarat kata kalau nak jahit kah atau mungkin nak kepengen bentuk seperti apa desain ininya bisa ke Kartika langsung. Nah, Kartika, kalau kita ngomongin masalah usaha, pasti usaha itu tidak luput dari yang namanya legalitas. Ya, artinya kalau misalnya di makanan pasti harus ada label halal, harus ada apa tuh Tika PIRT, jika tuang tuh itu kan harus ada NIB. Nah kalau usaha yang Tika jalani sendiri cak mana? Kalau karena Tika kan masih usaha rumahan ya Bu, tapi karena Tika ikut ada komunitas, jadi Tika baru ngerti ternyata kalau kita usaha tuh ada yang namanya NIB, NPWP. Nah jadi dari situ langsung Tika tuh berarti dari awal kita buka usaha ini kita harus punya impian untuk besar kan, kita harus punya impian besar. Akhirnya Tika urus lah NIB sama NPWP walaupun sebenarnya belum terlalu
dipakai sih sebenarnya Bu. Namanya kan masih di rumahan kan. Iya. Cuman lama-lama Tika harus pelajari juga cak mana bisa terpakai itu biar uang lain bukan hanya Palembang yang kenal sama Tika, tapi kalau bisa sampai ke luar kota, Keluar bahkan ke luar kota. negeri ya. Kita nggak tahu kan. Iya hidup nih. benar. Karena kita harus punya mimpi itu bukan Iya. cuma sekedar sebatas ini kan. Harus bermimpi setinggi mungkin seperti itu kan. Karena kita mengharapkan ya usaha itu terus lebar sampai kemanapun gitu kan. Nah, untuk bisa memiliki ide-ide, ya kalau kita misalnya ngomong ke masalah apa nih pakaian yang di ini kan ada yang memang pesanan dari uang modelnya mah ini atau mungkin Tika yang bikin sendiri gitu kan, desain dari sendiri yang mungkin akhirnya dilirik uang untuk bisa dibeli gitu kan. Itu kan harus apa ya, mengedepankan yang namanya kreativitas. Nah, kreativitas ini kan tidak gampang nih Tika. Tidak simsalabim kata uang tuh langsung bisa kita menghadir. Kalau Tika cak mana itu kiat-kiatnya? Tika sih jingok biasanya lebih ke ini sih Bu, rajin-rajin lihat entah di YouTube, entah dari Instagram yang sebenarnya di ngomong kita replika produk wong sih tidak, tapi ada kadang-kadang kita tuh memang harus jingok produk wong. Oh, cak ini rupanya ya. Apa yang lagi tren sekarang harus gitu ya? tren sekarang. Oh, berarti cak ini lagi aku buat, tapi bukan berarti kita tuh jingok jiplaknya. Oh, cak ini model tidak. Jadi kita tuh kalau misalnya kayak tadi, Tika kan ada rencananya pengen bikin ready to wear, jadi siap untuk jual. Jadi Tika tuh karena Tika wong Batak, jadi Tika tuh pengen biar kain wastra dari Medan itu Sumatera Utara tuh bisa dipakai wong Palembang juga. Kain ulos ya. Ulos. Jadi bukan hanya songket, wong tuh ya songket jemputan gitu ya. Tika pengennya cak mana ya caranya biar wong Palembang nih, oh rupanya ini ya ulos tuh ya. Rupanya bagus juga ya, itu dijadi ke baju, dijadi ke busana itu. Nah, jadi rupanya keren sih itu sih Bu. Kalau Cik perhatikan kan yang Tika pakai saat ini adalah desain dari produk Tika sendiri. Baju yang Tika pakai ini sendiri. Iya, ini dari ulos campur dengan brokat, terus Tika campur juga dengan bahan utama. Bahan polos. Bahan polos. Jadi artinya itu bisa dikombinasikan ya Tika ya. Iya. Nah, ini kan berkaitan dengan kreativitas juga artinya seperti itu kan. Karena memperpadukan antara kain tradisional kemudian juga dengan kain brokat tadi gitu kan, dicampur lagi dengan yang kain polos kata Tika campur tadi. Campur sari kan. lah jadinya ya. Campur jadi lagu gitu ya, campur sari gitu ya. Ini jadi artinya kan memang benar-benar membutuhkan kreativitas. Nah, ngomong-ngomong tentang customer ya itu kan, kan sebagai pelaku usaha pastilah Tika ya, kita tidak menutup kemungkinan bertemu dengan banyak uang, ya, bertemu dengan banyak kepala, bertemu banyak keinginan, karakter juga karakter kan. Nah, ini pernah atau tidak mendapatkan komplain atau dapat customer yang cerewet luar biasa sehingga detail nian cerewetnya itu. Nah, ini pernah enggak bertemu seperti itu? Kalau di ngomong bertemu tuh pastilah Bu, mungkin kita tidak perlu bertemu karena Tika DWB agak cerewet. Misalnya pembelian apa pasti cak ini pasti cak itu. Jadi kalaupun uang lain cerewet tuh ya sudah berarti itu aku cak itu. Jadi kita ngaco langsung ngaco dewe ya. Nah, tapi galak tuh memang dapat sih Bu. Kalau apalagi kayak misalnya tadi kan cak manu lah ya ini nih kalau biar kejing langsing sudah kita kasih kan tadi tuh ya sudah lah jadi kita kasih ini oke ternyata sudah jadi udah inilah coba rombak lagi dirombak akhirnya dibuka lagi cak itu sih memang pasti pernah dapat komplain daripada ini tadi ya. Iya pasti itu pernah juga misalnya cak tadi udah terlalu ngepasnya nih sudah gitu bikin agak mekar kan ternyata gemuk ya aku cak ini aku pengen cak akhirnya 2 kali gawe tapi sudahlah manu lagi kan karena itu permintaan dari customer itu sendiri. Jadi kalau misalnya berhadapan dengan uang yang seperti itu minta maaf lah artinya gitu. Iya minta maaf pasti itu tuh Bu daripada nama kita jelek kan jadi minta maaf lah padahal sebenarnya kata yang salah sebenarnya sama-sama salah itu kan tapi sudah daripada kita dia salah dalam arti kata ngenjo ininya permintaan ini seperti apa kita mengerjakan sesuai dengan yang dia minta ternyata dia tidak sesuai dengan ekspektasi dia padahal dia yang ngomong ya deh. Cuman namanya tadi tuh cak mano ya sudah kita ngalah kan daripada lagi nama kita jelek akhirnya ya sudah maaf datang lagi ke sini aku beneri cak itu sih sebenarnya biasanya. Iya. Nah, sekali lagi ya tadi Tika sempat menyinggung bahwa Tika bergabung dalam sebuah komunitas. Komunitas apa itu? Ada 2 sih Bu. Tailor Indonesia sama Tailoring Independen Palembang. Tailor Indonesia sama Tailoring Independen Palembang. Apa baik kegiatan daripada komunitas tersebut ya selama Tika bergabung? Apa sih kegiatannya itu tadi Bu? Kadang-kadang ada yang
apa ya, yang kayak kumpul-kumpul itu ada namanya sebulan sekali itu ada kumpul-kumpul itu kita tuh belajar di situ ada PR-nya juga. Jadi ada dari pusat kita diajari oleh mentor-mentor kita di Palembang kita belajar. Misalnya kita bikin model Kartini misalnya kita tuh diajarinnya dari awal kita bikin cak mano kita tapi ketemu di satu tempat apa di rumah wong itu terus kita belajar agak dibikin PR. Nah ada juga kayak seminar share di grup kan, share di grup. Terus ada juga ini apa namanya tuh yang tadi Bu ngomong tadi itu jualan di kayak di mall-mall itu nah Bu. Stand itu kan. Stand. Itu Pameran ya. Pameran ya. Oh jadi kegiatannya. Jadi artinya ada informasi-informasi seperti itu ya. Nah dengan kegiatan apa ya yang dilakukan oleh komunitas itu, apakah berdampak positif terhadap usaha yang Tika jalani? Iya sih pasti itu makanya melok kan kalau ada itu tidak mungkin tidak melok itu pasti ada sih Bu. Itu berbayar atau tidak? Tidak, kalau yang untuk per bulan tuh tidak, tapi kami tuh setiap pertemuan tuh memang ada yang namanya bayar mentor. Bayar mentor. Iya, kita bayar mentor. Karena yang ngajari tadi ya? Iya, karena yang ngajar tadi kita bayar mentor, sama ada memang duit kasnya sih. Berarti berbayar berarti ya intinya tuh ya. Bayar. Iya, ya artinya berbayarnya dalam arti kata karena udah mentornya kan, karena mentor tidak mungkin gratis kan seperti itu, karena kita mendapatkan ilmu dari situ seperti itu kan. Oke, ini menarik yang pasti ya. Nah, kalau kita boleh tahu juga nih Tika, ya ini ngulik-ngulik gitu ya. Sampai dengan sekarang ini usaha sudah dijalani dari 2021 sampai dengan 2023. Biasanya kan kalau 24, lebaran 2024 ya. 2024. Nah, ngawar. Ya sampai dengan 2024 ini kan pasti biasanya kalau lebaran nih atau juga mungkin kalau Natalan itu kan pasti ada yang nak baju baru nih, ada yang mungkin beli langsung gitu kan, ada juga yang malahan jahit gitu. Nah itu kalau di Tika dewek gitu selama menjalani usaha ini kurang lebih berapa tahun ini, itu biasanya yang paling banyak pesanan itu ketika kapan? Kalau iya sih memang Bu, memang pas di hari raya, memang biasa di hari raya, apalagi kayak keluarga-keluarga baru itu ya kayak pengennya kan kapelan anak beranak gitu ya. Kadang-kadang juga dah ngenes juga kapelan uang terus yang dijahit kapelan dewek tubuk juga belum ada kapelannya itu. Cuman ya sudahlah nak cak mana lagi kan. Mana tahu setelah ini kayak. Nah, amin itu sih Bu. Memang sih untuk ini, tapi karena Tika nih uang Batak jadi setiap minggu itu pasti ada uang yang namanya pesta Bu kalau Batak tuh. Sabtu, Senin, dari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi ya puji Tuhan tidak ada yang terlalu cak mana ya, kalaupun memangan di hari raya yang lebih banyak, tapi di hari biasa juga banyak sih Bu. Banyak ya. Itu biasanya kalau misalnya kalau kita boleh tahu juga dalam satu hari ya atau satu minggu lah kalau misalnya itu berapa banyak jahitan yang biasanya didapatkan, atau mungkin ada misalnya pernah Tika diminta oleh mungkin perusahaan atau apa untuk ya ada yang jahit seragam kah atau apa? Oh kalau untuk itu namanya cak mana Bu tadi itu kan kita sudah cerita tadi Tika kan belum ada beban Bu masih gadis. Cak itulah cak tahu lah Ibu kan. Ya tahu lah dewe ya. Nah jadi ada waktunya misalnya jingok dompet agak tipis bagancang jahit. Jadi tergantung dari perdompetan nih. Tapi tetap Bu kalau misalnya mereka tuh minta misalnya tanggal 5 oke tanggal 5 selesai cak itu. Nah jadi walaupun agak-agak mageran jadi kita tuh kalau ditanya berapa banyak per minggu per hari tuh tidak bisa Tika jawab. Kadang-kadang Tika cepet karena dompet tadi agak tipis begancang. Aman tidak terlalu nak pentingnya agak jalan-jalan dulu nak nongkrong dulu. Belum ada beban sih sebenarnya Bu, tapi memang mikir-mikir lagi. Saknya jangan cak itu kalau kita punya usaha jangan nak hanya itu ayam lah istilahnya itu kan. Jangan cak itu. Konsisten lah gitu ini punya hidup kan. Jadi kayak oh iya juga berarti tidak boleh. Jadi kalau misalnya Tika hitung-hitung kalau untuk per hari tuh paling sesuai dengan itu sih Bu. Misalnya dia nak pahit-pahit, tidak bisa Tika cuma sehari, paling tidak 2 hari. Jadi kalau misalnya untuk yang biasa-biasa kayak gamis-gamis lurus panjang itu 2 ekor sehari. 2 ekor sehari ya. Kalau misalnya itu menyelesaikannya berapa hari? Kalau misalnya sesuai dengan itu Bu, kalau misalnya agak susah itu 2 hari, 3 hari sikoknya itu sih Bu, sesuai dengan motif dan sesuai dengan kesulitannya. Tinggal kesulitan dari pakaian itu sendiri ya. Nah kalau untuk karyawan
karyawan kan Tika kan memang sendiri kata Tika tadi itu tergantung dari Tika juga Bu. Kalau misalnya rasanya ini ke dompet tipis laju di banyak biar tebal lagi dompetnya kan. Iya, pokoknya ini kalau lah customnya tadi kan. Nah untuk kan namanya kita kalau buka usaha tuh pasti ada niatan dalam arti kata saya ini bekerja dengan orang lain itu sebenarnya jauh lebih baik bekerja dengan diri sendiri. Ya, artinya kita menciptakan lapangan pekerjaan seperti yang Tika lakukan ini kan bentuk daripada upaya ataupun usaha dalam membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Sampai dengan saat ini adakah yang membantu Tika? Kalau untuk karena Tika nih ceritanya baru resign sih Bu, beberapa 2 bulan yang lalu lah Tika baru resign. Tapi sebelum resign tuh Tika sudah sempat dulu ada 3 sih karyawan Tika. Yang 2 memang datang ke rumah, yang kok sistem potong. Nah kebetulan karena Tika kemarin itu dipanggil, Tika ini memang masih cak mana dilema lah Bu. Jika kawan begawe tiap pagi pengen pulo bikin lamaran akhirnya kan. Terus dipanggil giliran lah begawe, ternyata lo malah di rumah ya rupanya cak ini. Jadi termasuk tipe gegana ya, gelisah galau merana itu ya. Apa belum ada ini Bu, belum ada apa lah ya dengan masih nak sano sini. Iya, ketetapan hati ya di mana ininya. Nah tapi pas Tika banding ke memang dari 2 tahun Tika buka usaha sama setahun begawi kemarin caknya ndak bisa cak itu. Kalau income-nya lebih besar mana dari begawi dengan wong dengan begawi dengan diri sendiri? Kalau di ngomong income tuh sebenarnya sama sih Bu. Jadi kalau misalnya kita begawi sama wong kan kita sudah langsung ditatakan jam sekian masuk, jam sekian balik, dapat penghasilan sekian. Tapi kalau kita namanya di rumah tadi Cak Titika ngomong aman agak dompet tipis, cepet bergancang. Tapi aman tidak agak becek. Jadi kalau misalnya di ngomong untuk perbandingan mana yang besar tuh ya pasti usaha sih memang Bu. Tapi apa namanya itu kita memang lebih ini kan tenaganya kan. Ya lebih capek, Itu sih kalau misalnya itu. Tapi karena Tika tuh kemarin itu memang sempat begawe itu kan Bu. Terus Tika tuh berpikir ini customer Tika ini kan ada yang ibu rumah tangga, ada yang bekerja. Nah saat mereka tuh pengen ke rumah pagi Tika begawe. Nah saat Tika lagi di rumah mereka begawe. Jadi lama-lama tuh sudahlah bukan dengan ini sih pokoknya sudah mantep caknya udah bisa. Akhirnya Tika itu resign lah dari situ itu karena memang kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu pagi sampai sore, jadi tidak bisa lagi untuk tidak bisa untuk bergerak lagi artinya. Iya paling minggu tuh lah yang dari pagi sampai pagi istilah gaya itu. Kapan lagi istirahat sudah ini. Akhirnya sudahlah di rumah baik. Lemak juga ternyata sama baik sih sebenarnya Bu. Ya kan kalau misalnya kita begawi sama wong kan artinya kita siap dengan dengan tekanan ya. Nah, kan artinya kan kita siap untuk diperintah, diberikan arahan atau segala macam gitu kan. Tapi kalau kita bekerja dengan diri kita sendiri, kita yang mengatur manage diri kita sendiri seperti itu. Nah, kembali kepada laptop ya. Pengen tahu juga nih Tika, kalau untuk make jasanya Tika atau membeli produknya Tika itu kisaran dari berapa nih Tika? Kalau Tika masih karena standar tadi ya Bu. Kan Tika kita tuh cak mana Bu istilah wong tuh tidak usah mahal-mahal yang penting laris. Memang sebenarnya salah itu tuh, tapi cak itulah yang harus kita lakukan kalau kita awal mula tuh pasti kita tidak boleh mahal. Karena kalau kita mahal dia masih baru lah mahalnya enggak usah lah. Jadi Tika kalau untuk standarnya dari 130.000 tuh pocokan. Nah, sampainya sesuai Bu, ada kadang yang sampai 2 juta, sesuai misalnya kayak baju pengantin 3 juta, 5 juta cek itu sih Bu. Kalau standarnya memang ada 130.000 untuk jahit ya. Itu bahan mereka sendiri atau bahan sudah Tika siapkan atau itu cuma sekedar upah jahitnya baik? Tergantung Bu, ada juga yang customer tuh tidak tahu ini kan, tidak tahu bahan, jadi taunya Tik aku nak jahit yang ini yo, bahannya dari kau berapa cek itu. Nah jadi ada juga yang dari customer langsung Tika yang jahit, ada juga yang Tika yang beli ke bahannya mereka terima jadi bersih cek itu. Tapi ada juga yang memang mereka menyiapkan bahan dan Tika hanya ini, artinya itu upah jahitnya mulai dari 130 sampai jutaan gitu ya. Wah, itu oke juga geti ya. Iya, alhamdulillahnya seperti itu ya, dan berjalan dengan lancar ya Tika ya. Oke, baik Tika, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan dalam obrolan kita pada kesempatan di suasana siang hari ini di obrolan UMKM dengan tema menciptakan busana yang indah dari setiap helai benang gitu ya. Nah, kita kepengen dengar dari Tika sendiri, tentunya kan pasti setiap uang tuh Tika memiliki keinginan ya untuk bisa maju, untuk bisa
Cak Tika menjadi motivasi seperti itu ya. Apalagi ini masih gadis, masih muda seperti itu kan, memiliki memiliki bakat, memiliki minat untuk jika kita tuh menjadi contoh bagi yang lain dalam hal untuk memiliki usaha sendiri seperti itu. Nah mungkin kan banyak juga nih, apalagi sejak COVID ini ada wong yang kena PHK atau segala macam, sehingga ini kan berdampaknya luar biasa terhadap perekonomian, dan mereka mungkin ingin bergerak untuk bisa cak mana sih kira-kira untuk bisa maju cak itu. Nah kaitnya dengan usaha yang Tika jalani saat ini, mungkin apa yang menjadi pesan daripada Tika sendiri ataupun juga harapan Tika, pesan dari Tika terhadap orang-orang yang ingin memulai usaha? Oh, kalau untuk itu sih Bu, yang pertama pasti percaya diri. Harus percaya diri terlebih dahulu. Terus konsisten tadi. Memang sih Tika tuh belum bisa jadi contoh juga sih Bu. Jadi awalnya tuh Tika tuh pengen kayak guru Tika dulu, SMK dulu. Jadi Ibu itu dia memang punya dia guru, terus sampai rumah dia buka usaha. Nah itu yang Tika pengen. Cuman kemarin pas Tika sempat bekerja itu kan setahun di rumah sakit itu nggak bisa itu Bu, beda karena jam guru tuh kan dari pagi sampai siang kan. Nah sedangkan kalau Tika kan dari pagi sampai sore, jadi nggak bisa. Akhirnya itu tadi Tika harus resign siko, harusnya yang siko yang kita pilih. Cuman sebenarnya kalau di ngomong apa yang itu tuh itu tadi sibuk percaya diri, sama kita tuh yakin rezeki tidak kemana. Rezeki tidak akan kemana. Iya, walaupun banyak yang bertaburan tukang jahit, persaingan. Cuman kalau memang sudah dengan kita jodohnya, sudah dengan kita tuh lah pasti jahitnya. Itu sih, karena sekalian sudah diatur oleh Tuhan ya. Iya benar. Oke, nah apa yang menjadi harapan Tika terhadap usaha Tika ke depan? Oh kalau itu pasti lebih maju sih Bu. Terus Tika pengen kain wastra di Indonesia ini lebih di mix, jadi kayak enggak usah jadi kalau yang asli ini gitu ya. Jadi kalau bisa tuh jangan kita tuh berpikir lebih ke kain luar negeri itu pokoknya lebih ke kemajuan untuk kain wastra kita di Indonesia ini sendiri ya. Jadi artinya bangga terhadap produk-produk dalam negeri ya. Kita ciptakan sendiri ya. Wong luar negeri be lagi tahan ngaku-ngakui. Iya kan, masa kita tidak mau bangga ya dengan apa yang kita punya, kayak di Medan punya ulosnya, terus juga kayak di Lampung punya tapisnya ya kan, kita Palembang punya songketnya ya kan. Ini yang harus menjadi kebanggaan yang luar biasa, karena wong asing be berusaha kepengen punya, tapi kita punya kita tidak bangga, merasa malu ya bangga dengan yang luar-luar malahan. Oke Tika, tidak terasa tentunya obrolan kita pada kesempatan di suasana siang hari ini sudah ada di penghujung kebersamaannya ya. Obrolan yang bisa menginspirasi, obrolan yang bisa memberikan edukasi, memberikan semangat, spirit bagi yang lain juga untuk kalau memang nak memulai usaha ya. Semoga usahanya Tika semakin besar, semakin berkibar. Cak Tika tadi Bu, kalau pacak bukan cuma sekedar sampai batas nasional, kalau bisa go internasional gitu ya. Apa yang jadi mimpi dan harapan Tika terhadap usaha yang Tika jalani ini bisa berjalan dengan baik ya ke depannya, karena pemerintah sendiri kan sangat mendukung pelaku usaha kecil dan menengah ini ya Dak ya. Oke, tidak terasa dulur waktu juga yang harus membawa kita di penghujung kebersamaan pada kesempatan hari ini di edisi Selasa 19 November 2024 ya. Akhirnya kulo Cik Gaya dan juga Tika mengucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kami akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.